Baik, kita kembali di Special Talk Show bersama dengan PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, Bapak Agus Ririmase. Kita sudah berbicara ini berkaitan dengan pelayanan administrasi, baik itu dengan berkaitan dengan KTP, ya IKTP, dan tentunya juga ini yang bakal dilakukan juga untuk yang sudah melakukan perekaman ya, tetapi juga belum mendapatkan itu dari tahun 2016 sampai 2018. Oke, jadi ini informasi yang sangat baik sekali untuk masyarakat juga, untuk silakan nanti mengikuti prosedur yang berlaku tentunya dari Dukcapil sendiri. Tetapi alangkah baiknya juga Pak Agus ini kalau kita lebih dekat lagi dengan masyarakat begitu. Ya kalau ambil contoh di kepolisian ya ada mobil keliling berkaitan dengan SIM. Nah, kalau di Dukcapil sendiri bagaimana? Ya, jadi baik. Ini jemput bola nih ceritanya. Ya. Jadi baik, mimpi saya dengan teman-teman di Dinas Dukcapil, kami ingin memiliki mobil EKTP keliling yang di seluruh Indonesia rata-rata dinas kabupaten kota sudah memiliki itu. Saya berharap pemerintah Kota Kupang bisa melihat hal ini menjadi suatu kebutuhan masyarakat, karena dengan adanya mobil EKTP keliling ini kita bisa menjangkau masyarakat pinggiran seperti Neoni, Fatokoa, Manulai, ya mereka kan kelurahan perbatasan, kelurahan pinggiran itu, sehingga mereka tidak jauh-jauh datang ke Dukcapil. Kasihan kalau mata pencariannya hanya petani, terus mereka datang harus buang-buang ojek ataupun buang-buang uang bemo ke antri begitu lama. Kalau dengan adanya mobil EKTP keliling ini kan tiap pagi kita setelah habis apel pagi di kantor, petugas dan seluruh perangkatnya langsung menuju ke TKP seperti misalnya di Neoni. Kita parkir situ, seluruh orang Neoni, kelurahan Neoni bisa langsung dapat pelayanan dan langsung jadi di situ. Besoknya kita pindah lagi ke kelurahan lain, lusa dan sebagainya. Hari Sabtu kita bisa ke Free Day, kita bisa parkir di rumah sakit, kita bisa parkir di mall-mall, di gereja-gereja, di masjid-masjid. Ini kan sangat membantu pelayanan masyarakat dan ini cukup urgen sebenarnya kalau saya lihat. Ini mengurangi orang punya antrian juga di Dinas Dukcapil. Jadi artinya ini kerinduan ya? Saya punya kerinduan, semoga bisa direalisasikan. Baik. Dan sekali lagi untuk Anda pemirsa, silakan untuk memberikan pertanyaan berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan bersama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang. Baik Pak Agus, ini kembali juga, bagaimana juga di saat ini kalau kita lihat perkembangan juga ya, sekarang ini Kota Kupang juga semakin lebih baik lagi, artinya pertumbuhan ekonomi juga semakin meningkat dan juga dibutuhkan ini pelayanan yang ekstra juga nih dari teman-teman Dukcapil dalam hal ini untuk memberikan KTP ya sebagai identitas diri itu sendiri dan juga kartu keluarga dan lain sebagainya. Dan kembali juga ini untuk bagaimana teman-teman di Dukcapil juga melihat bahwa Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi dan juga sebagai dalam tanda kutip nih penampung. Ya, ini masyarakat yang dari kampung untuk mencari pekerjaan di Kota Kupang. Soal surat untuk memberi pergantian tempat tinggal. Ini seperti apa? Jadi baik, terima kasih. Jadi pemerintah Kota Kupang, khususnya Bapak Wali Kota Kupang, Bapak Jeffrey Riokore maupun Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Pak Herman Man, itu sangat memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan publik ini. Jadi kami sebagai staf, kami harus bisa menjabarkan apa sih pimpinan punya mau. Pimpinan hanya satu punya mau, melayani masyarakat dengan baik. Oleh karena itu arahan Pak Wali Kota cukup jelas dan kita staf di bawah itu mengikutinya. Dan saya mengarahkan kepada seluruh kepala bidang saya maupun seluruh kepala seksi dan staf untuk melayani dengan hati. Ya, jadi semua kepentingan masyarakat yang datang, suka tidak suka, capek ataupun apapun kita harus melayani karena kita ditugaskan di situ untuk melayani. Jadi hati seorang hamba. Ya, Dukcapil harus memiliki hati seorang hamba. Dia tidak bisa bekerja dengan egonya dia, nggak bisa. Dan saya yakin 100% di Dukcapil itu sudah mulai arah perubahan yang cukup baik. Ya, memang namanya manusia mungkin 1-2 orang kalau capek ya dan sebagainya. Tetapi saya yakin teman-teman melayani dengan hati. Semua pelayanan EKTP administrasi kependudukan kecuali KTP ya, kecuali misalnya kartu keluarga, akte kelahiran itu berjalan dengan baik dan normal dan tidak ada keluhannya ke situ. Hanya keluhan ini hanya masalah EKTP aja karena memang belangko aja. Kalau saya dikasih belangko banyak oleh Kemendagri, saya mau supaya masyarakat Kota
Kota Kupang punya KTP semua, dan itu kan sangat membantu saya Baik. gitu loh. Jadi itu yang mengakibatkan juga ya ada keluh kesah dari masyarakat Iya. juga mungkin seperti itu. Oke, tapi kok saya kalau ngantri di bank kok lama juga tidak apa-apa, Pak. Jadi itulah yang kadang-kadang saya bilang, kalau orang antri di Dukcapil lama dia ngoceh, dia ribut, dia upload di medsos. Tetapi kalau dia antri di bank berjam-jam dia tidak ribut, ya namanya juga manusiawi, ya kita harus mengerti lah, kita Baik. memahami. Karena gini, karena kenapa sampai seperti itu? Karena ketika dia butuh, baru dia datang urus. Nah, ketika butuh datang urus, antriannya panjang. Ya udahlah, udah mulai aneh-aneh bahwa petugas Dukcapil tidak profesional, lambat dalam melayani. Siapa tahu itu yang tadi saya bilang. Oke. Kalau satu orang kita layani 10 menit, dia di urutan ke-20 aja berarti 200 menit, dia harus tunggunya seperti itu gitu loh. Ya, ya. Nah, oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Kupang untuk coba lagi melihat administrasi kependudukan yang belum lengkap sehingga dia bisa mengurus belum pada waktunya. Oke. Sehingga ketika pada waktunya dia tidak terburu-buru. Jadi diperhatikan juga beberapa item ya, sehingga Ya. di saat nanti ke kantor Dukcapil ya tidak pergi pulang lagi ini. Ya Ya. berkaitan lagi ongkos. Ya itu juga menjadi salah satu bahan juga nih nanti teman-teman di Dukcapil. Jadi memang begitu, urus data kependudukan itu ibarat bukan seperti kita pergi beli sesuatu di pasar Baik. langsung ambil harus jadi. Oke. Karena kita harus betul-betul include datanya, ya toh, itu harus benar-benar karena ini data ini kan terbawa seumur hidup gitu loh. Baik, baik. Ah. Oke, berkaitan juga ini supaya juga bisa diluruskan juga Pak Agus berkaitan dengan pelayanan yang memang tadi sudah disampaikan bahwa pelayanannya ini sangat cepat sekali, tapi juga membutuhkan waktu. Nah, Ya. ini juga menjadi satu kepastian juga bagi masyarakat yang mengurus baik itu terkait dengan iktp dan juga kartu keluarga dan lain sebagainya. Tetapi juga perkembangan sekarang ini, Pak Agus, berkaitan dengan ekonomi. Berkaitan dengan ekonomi. Nah, ini soal mengurusnya ini harus lebih cepat lagi nih. Harus lebih cepat berkaitan dengan mengeluarkan KTP. Ya, jadi begini, saya selalu menyampaikan kepada front office yang biasa menerima masyarakat kalau datang, untuk tidak boleh buat masyarakat itu bolak-balik. Jangan sampai lupa satu surat yang kecil aja, terus disuruh pulang lagi, atau suruh pergi di kelurahan lagi. Oke. Sementara Undang-Undang Administrasi Kependudukan menghendaki untuk masyarakat bisa langsung berakses ke dinas kependudukan, bukan melalui kelurahan lagi. Baik. Nah, ini supaya kenapa? Supaya jangan masyarakat bolak-balik. Kasihan dia harus naik ongkos, dia harus ongkos ojek, ya toh, Ya. dan lain-lain. Saya tidak mau gitu loh. Saya mau datang masyarakat harus dilayani. Apa sih yang tidak bisa diselesaikan? Semua persoalan bisa diselesaikan sepanjang kita bisa menjelaskan. Masyarakat mungkin dia tidak ngerti. Tetapi kalau kita menjelaskan secara baik, pasti masyarakat itu mengerti. Oke. Dan saya berharap kalau hanya masalah surat-surat yang tidak terlalu berdampak hukum, ya, itu kita bisa bantu deh. Oke, tetapi begini Pak Agus, artinya ini juga dalam hal untuk pelayanan. Tetapi di saat sudah, artinya semuanya sudah lengkap, sudah dicetak, tinggal diambil saja. Tetapi di saat nanti masyarakat pergi, ternyata tidak ada, mungkin tercecer dan lain sebagainya. Ini seperti apa? Berkaitan dengan pelayanan nih? Jadi kalau untuk Hal tercecer, teknis ya? kalau untuk tercecer sih tidak, karena kita punya loket yang masing-masing dengan dia punya kelurahan. Oke. Ya, dengan kecamatan. Untuk tercecer sih sama sekali tidak seperti itu, ya. Baik, dan kembali lagi bahwa sangat efisien ya, sangat efektif dan efisien juga nih curhat seputar mobil pelayanan. Karena ini satu yang memang sangat lebih dekat berkaitan dengan pelayanan supaya lebih cepat lagi alias jemput bola dari teman-teman Dukcapil sendiri. Dan juga kita melihat kembali lagi Pak Agus, sangat menarik berkaitan dengan problem yang memang sangat kompleks juga sih ya, berkaitan dengan kartu keluarga, surat ini juga bagaimana juga di saat nanti ada kelahiran ya, di saat ada kelahiran yang baru terus mau perbarui kartu keluarganya. Ini juga nanti berkaitan dengan dalam hal ini ibu-ibu nih, komplain ibu-ibu untuk mengurus anak-anaknya masuk sekolah, Pak Agus. Jadi gini, proses akte kelahiran tidak sulit sepanjang dia punya persyaratan lengkap, dia bisa tunggu langsung ambil. Dan ke depan, saya punya tahun 2020 itu saya akan lakukan pelayanan terintegrasi. Pelayanan terintegrasi itu apabila anak lahir datang, kita langsung bukan aja bawa pulang akte kelahiran, tapi kartu keluarga pun juga kita kasih, kartu identitas anak pun kita kasih. Karena ketika anak lahir, pasti ada perubahan kartu keluarga. Iya. Ya.
pasti harus punya kartu identitas anak, dan ini kita langsung kasih sehingga masyarakat tidak bolak-balik lagi. Oke. Jadi ini ke depan pelayanan akan semakin bagus. Kita akan merubah dan merubah sesuai dengan moto Pak Wali Kota Kupang, ayo berubah. Dan ini kita staf harus mampu menerjemahkan itu sehingga masyarakat tidak bolak-balik lagi. Baik. Nah, Ya, ini juga mungkin jadi satu curhat juga dari PLT Kepala Dinas Dukcapil Kota Kupang sendiri. Nah, ini soal pelayanan. Ada tidak anak buah ya dalam tanda kutip nih di Dukcapil yang bandel mungkin? ya kalau bandel sih sudah tidak ada lagi, ya. Karena apa? Saya sebagai seorang pemimpin di situ bukan hanya bertindak sebagai seorang pemimpin atau kepala. Saya bisa bertindak sebagai seorang kakak, teman, sahabat, adik, dan saya mengajak mereka untuk bagaimana kita bekerja sama secara baik melayani masyarakat. Saya selalu kasih contoh, coba kalau orang tua kalian yang seperti itu datang antri, kalian lihat kalian sakit enggak? Ya kan? Kalian mempersulit orang, tapi saat itu kebetulan orang tua kalian ada, kalian sakit kan? Coba saat itu posisi kita seperti mereka dan mereka seperti kita apa? Oleh karena saya selalu mengajak mereka untuk melayani dengan hati. Ya. Baik. Ya. Ya, dan juga kembali lagi soal yang tidak supaya tidak terjadi juga berkaitan dengan pungli tadi memang sudah disampaikan, tetapi ini juga artinya segelintir orang mungkin ya yang membuat gaduh dalam tanda kutip. Ini bagaimana nih? Ya, Rame juga nih di medsos. Nah, jadi gini, sebenarnya itu untuk mau pungli di Dukcapil sudah tidak ada lagi. Karena sejak kami dipercayakan untuk jadi pelaksana tugas di situ, di pintu gerbang aja saya udah tulis hindari calo. Oke, baik. Dan saya memang benar-benar ini calo-calo juga banyak dulu sebelumnya di Dukcapil. Ya. Yang calo calo ini punya akses ke dalam. Oke. Setelah saya masuk, saya melihat kok orang di luar bisa seenaknya saja bisa aksesnya ke dalam gitu. Oh, si A ini punya hubungannya dengan di luar. Saya pindahin. Iya. Misalnya operator ini. Saya pindahin. Buka kartu dong, Bapak. Enggak apa-apa. Ini kan bercerita tentang Baik, calo. iya, Kita iya. pindahin gitu loh. Kan ini tadi kan staf bandel gitu loh. Kita pindahin. Iya. Kita pindahin ke lain sehingga dia tidak memiliki akses lagi gitu loh. Kenapa? Undang-undang menjamin urusan administrasi kependidikan tanpa biaya loh. Speser pun tidak boleh loh. Oke. Nah, Baik. Oke, ini sangat menarik sekali. Kembali lagi bahwa soal pelayanan, nanti juga kita mungkin bisa jalan-jalan juga nih untuk mengurus segala sesuatu di Dukcapil Kota Kupang, Pak Agus. Ya. Tapi kita istirahat sebentar lagi. Untuk Anda juga, setelah ini nanti kita akan terima telepon dan juga WhatsApp dari pemirsa yang sudah banyak masuk. Sesaat lagi untuk Anda juga tetap di Spesial Talk Show.